Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a wa an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thumma saniyan salatan wa salaman ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Atamurunna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Shadaqallahu aliyul azim. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, berkat itu semua Bapak kaum muslimin kita dapat kembali melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang kita cintai dalam rangka berubudiyah, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, mencari usia takwa yang akan kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka untuk itu mari melalui di atas mimbar ini, kesempatan ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Kita pergunakan pada tempatnya. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqam. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau tiba kita ikut sholat berjamaah indamal jum'ah, ayo kita ikuti prosesnya, prosedurnya. Ketika kita berada dalam masjid, bagaimana adabul masjid? Adab seorang muslim di dalam masjid itu bagaimana? Nah, ini yang mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Kalau tidak, salah seorang ulama kita, fantabih, hati-hati gitu. Illam taqta'ahu wa qata'aka. Penyesalan akan muncul.
Salawat dan salam li baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Para alim ulama, para tuan guru, para tokoh masyarakat, para nenek mama, anak-anak kami, generasi muda, harapan bangsa, harapan agama, dan insya Allah kelak nanti menjadi penolong untuk orang tuanya. Anak yang soleh, anak yang solehah, dia takkan rela kalau orang lain yang akan memanjatkan doa sementara dia sendiri sanggup. Ketika orang tuanya dalam sekarat, ketika orang tuanya dalam sakit-sakitan, anaknya yang itulah tandanya yang soleh, mengeluarkan doa. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Sebentar lagi insya Allah kita akan kembali dipertemukan oleh Allah dengan hari yang sangat kita tunggu-tunggu, Yaumul Udhiyah, atau Hari Raya Kurban. Namun dalam hal ini kaum muslimin, kita tidak akan baca tentang wasiat takwa terkait pelaksanaan udhiyah. Khatib insyaallah dalam rangka di kesempatan hari ini akan mencoba mengajak kepada kaum muslimin, bapak-bapak semua, bernostalgia kita dengan amal-amalan kita yang lalu, dan membuat suatu strategi benteng bagaimana amalan kita selanjutnya tidak tersia-sia begitu saja. Tentunya rujukan kita firman Allah yang barusan kita baca di awal mukadimah tadi. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah menyampaikan kepada kita, wala talbisul haqqa bil batil. Di dalam kaidah bahasa bahwa la itu adalah berupa larangan. Kalau seandainya ada bawahan yang melanggar aturan, tentu atasan akan marah. Ini semua kita yang ada di sini tidak ada yang atasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tidak ada kita yang atasan. Jadi buat apa kita sombong? Buat apa kita mada? Buat apa kita nakal? Buat apa kita sulit diberi sebuah masukan? Kalau kita selalu mengatakan amantu billah wa rusuli wa malaikah, jidat kita, wajah kita, tangan kita selalu diangkat untuk takbir atau ihram, tapi kita masih melakukan perbuatan yang namanya batil. Batil itu perbuatan yang tentunya tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan batil itu dibagi ya Pak. Jangan batil yang tampak saja, yang zahir saja. Sesuatu yang tidak kelihatan oleh orang yang hanya tahu pelakunya sama Allah Subhanahu wa taala, itu yang lebih parah hukumnya nanti. Kita coba renung kembali. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kita coba-coba, jangan engkau coba-coba mempercampur adukan antara hak dengan yang batil. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan jangan juga menyembunyikan sesuatu kebenaran sedangkan kita tahu. Itu kan Pak yang terjadi saat-saat ini, zaman-zaman yang serba fitnah kita di akhir zaman.
individu kita ini perlu diasah, ditingkatkan kembali keimanannya, bukan keimanan saja, bahkan takwa kaum muslimin. Kita kan banyak yang salah persepsi. Mentang-mentang iman itu makomnya tinggi, kita anggap iman yang tinggi. Enggak, takwa. Jadi mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Bukan iman saja, takwa. Banyak yang mengaku iman, tapi takwa tidak. Makanya kita sering pernah sampaikan, antara iman dan takwa tidak bisa dipisahkan kaum muslimin. Maksud Allah ini apa? Di dalam kitab tafsir kita sadar. Maaf ini, kita tidak bermaksud menyebut satu objek, tapi ke depan kita coba lihat, jadikan sebuah pandangan ke diri kita rasakan. Selama ini kita melakukan ibadah, rukkaan, sejadah, ruku dan sujud kepada Allah, yang kita sembah Allah, apalagi di dalam ibadah salat kita tunjuk tuh baik. Kita syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Di dalam kajian usul fiqh itu ketika kita menyebut illallah, mata kita itu berusaha melihat gerakan tunjuk kita. Jadi dengan diam saja Bang, itu sunnahnya. Kita lihat apa itu yang kita ambil fadilah di situ, menyaksikan diri kita ini betul-betul seorang hamba, tiada Tuhan selain daripada Allah. Dengan seluruh jiwa, raga dan kesadaran kita di dalam pelaksanaan ibadah salat. Nah, ini pernah juga kita ulang, makanya jangan sholat diam saja. Ini ulang-ulang kaji ya Pak ya. Jangan kita diam saja. Kita kan ada imam, kita ini makmum, enak saja. Orang kalau bawa mobil Pak, ini logikanya. Orang kalau bawa mobil walaupun kita penumpang, salah penumpangnya, sopirnya, di belakang itu tolong ingatin. Contoh jalan-jalan nih, ini logikanya. Kita jalan-jalan, pergi tur, naik satu mobil, kebetulan ngantuk sopirnya. Apakah penumpang di belakang itu diam saja? Tidak. Dia akan berusaha bagaimana imamnya tadi, sopirnya tadi itu hidup. Nah seperti itu pula kita kaum muslimin rahimahullah. Jadi jangan diam. Di dalam salat kita ulangi, itu ada rukun 3. Qalbi, fi'li, qauli. Qalbi yang mana? Itu yang kita baca itu. Mana cairinnya? Dengan niat takbiratul ihram. Allahu Akbar, niat kita tadi. Yang kita baca itu apa Ustaz? Enggak, itu bukan niat, itu lafaznya. Usolli fardal jum'ati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala, itu lafaznya. Di mana niatnya? Yang tahu kita dengan Allah. Siku. Kapan kita ucapkan? Ketika kita mengangkat tangan takbiratul ihram. Qalbi. Yang kedua, itu ada disebut dengan fi'li. Qauli. Qauli dulu. Qauli itu adalah ucapan. Kayak Al-Fatihah. Nah, itu jangan coba-coba Bapak kaum muslimin tinggalkan anak-anak Pak yang di belakang yang ngomong-ngomong. Nah, ini perlu ini. Jangan kita diam saja. Kalau kita diam, Al-Fatihah itu rukun. Rukun itu lebih tinggi daripada wajib. Yang ketiga disebut fi'li, gerakan. Makanya di situ ada tumakninah. Jangan main cepat-cepat saja. Ini singkatnya kaum muslimin rahimakumullah. Kembali kita ke poin. Jadi intinya Bapak kaum muslimin rahimakumullah, kalau nak sampai penyampaian kita di atas mimbar nanti, mari di sela-sela waktu yang potong khatib mengajak, di sela-sela waktu kita yang kosong khatib mengajak, mari kita buka ayat ini. Kok kalalok gitu, mau tidur kita buka firman Allah ayat 42. Jadi layan faujid, dan tidak ada artinya kalau seorang hamba selalu dekat, dia ibadah juga, tapi maksiat dikerjakan juga, orang disakiti juga. Nah kita tahu sebuah hukum dan kebenaran. Kalau kita tahu, sampaikan. Ingatkah kita? Rasulullah pernah di satu sisi sampaikan, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi.
Nah, jadi bapak-bapak kaum muslimin terkhusus khatib ini ya. Makanya saya sering sampaikan, khatib sampaikan kalau ada anak yang sedang khutbah khatib dia ngomong, selalu ngomong itu wewenang khatib. Jadi bapak-bapak jangan marah. Jangan ada yang tersinggung, ini wewenangnya. Setelah itu baru kita yang hadir perpanjang tangan di rumah. Servis anak tadi, bilang sama dia, nak sholat Jumat itu jangan ngomong kita. Kalau nggak dibilangin sekarang, percayalah 10 tahun 15 tahun nanti akan datang, nggak ada kita ini lagi dia ngomong seenaknya. Nggak tahu artinya khatib sedang khutbah itu sangat berharga, Pak. Kalau nggak salah 2 bulan Jumat yang lewat ini juga yang kita sampaikan. Nah ini, kita tahu ini zalim ini. Perbuatan yang tidak meletakkan pada tempatnya dilanggar juga, terus nggak kita sampaikan, kita yang salah. Masyarul muslimin rahmatullah. Kemudian apa yang disuruh oleh Allah? Aqimus shalah. Lakukan salat. Dan rukuklah kita bersama hamba-hamba Allah, orang-orang yang rukuk. Nah, ini Allah yang menyampaikan melalui firman-Nya kaum muslimin rahmatullah. Sedangkan begitu sangat perlu hati-hatinya kita dalam hal ini, Rasulullah pun juga sampaikan 6 hal kepada kita. Selama ini kita sudah susah-susah ya Pak ya, apalagi bulan Ramadan kemarin itu bermacam bentuk nostalgia kita dalam rangka menumpuk-numpukkan amal kita ya Pak. Kita ini hidup kan bukan untuk mencari harta aja ya. Kalau ada kita hidup untuk mencari kesejahteraan dunia saja, picik pikiran orang itu. Belum dia dikatakan beriman. Kita ini hidup untuk dipakai, mati akan ditumpang. Itu percayalah. Kenapa Pak Ustaz berani mengatakan? Banyak firman Allah yang sampaikan. Hanya masa dan waktu kita tidak bisa nebak dalam hal ini. Allah yang ternyata sampaikan kullu nafsin za'iqatul maut. Kalau tidak, kapan lagi kita menumpukan tabungan kita hanya duit, harta saja. Terus amalan kita kapan kita tumpukan untuk bekal akhirat kita nanti? Hanya Allah tegas sampaikan dalam firman surat Al-Kasur 3 kali kalimat kalla. Coba Pak lihat nanti. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla. Jangan dikerajun. Jangan dikerjakan juga. Berhenti. Artinya apa? Imbangilah setidak-tidaknya kegiatan aktivitas kita di atas dunia. Perbanyaklah perbuatan kita untuk akhirat kita. Kalau ada orang azan, ayo kejar azannya dulu. Sholat kita dulu, tinggalkan. Nah, ini yang maksud kaum muslimin rahimahullah. Kemudian apa tentang kata Nabi tadi? Orang yang suka berbuat maksiat, yang suka berbuat zalim, yang suka juga talbisul haqqo bil batil itu, amal ibadahnya yang sudah ia tumpuk-tumpuk, yang sudah banyak ia unggu-ungguan, sedikit demi sedikit akan dikikis, akan hilang begitu saja. Sama contohnya kayak kita nabung Pak ya, ada yang nabungnya di rumah, ada yang nabungnya di bank, gitu segala macam ya. Sudah payah kita tumpuk-tumpuk, hilang begitu saja. Maukah kita? Tentu tidak. Nah sekarang bukan untuk dunia saja, dunia kita, akhirat kita, amalan yang sudah kita tumpuk-tumpuk, yang kita tabungkan hilang begitu saja. Kata Nabi, yang pertama kita hindari al-istighalu bil khalqi. Jangan suka mencari aib orang lain. Karena aib yang kita cari itu akan menimbulkan fitnah. Nah, ini penyakit baru ini. Menimbulkan penyakit baru pada diri seorang hamba. Kalau dia suka mencari aib orang lain, akhirnya dia kepo, ya bahasa gini nih, kepo. Setelah dia akan urus orang lain. Wa qaswatul qalbi, yang kedua, kesat hati. Yang ketiga, hubbud dunia, terlalu cinta dunia, tidak pernah dia mengingat hidupnya akan mati. Yang keempat, qilatun haya, hilang rasa malu. Karena yang tiga ini tidak difilteri juga, tidak disadari juga, tidak pernah juga diri ini diajak muhasabah. Yang kelima, tulul amal, selalu panjang angan-angan.
Rencananya banyak yang bagus, tapi tidak pernah terbukti. Al-akhir kaum muslimin az-zalimu la yantahi. Sekali lagi, kalau sudah berbuat maksiat, zalim kita, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan kita, ayo hijrahlah kita dari sekarang. Kalau tidak, sampai nanti Allah akan hatta zartumul maqabir, sampai ke yang kubur baru, di situ kita akan terdiam dan terpana. Betul, azab Allah itu pedih. Banyak maaf aku qali azastafikum fastabiqul khairat kullu yaum fa'tabiru ya'lil absar la'allakum turhamun. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafil khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat وسيرهم على معمد رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.